Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang pementasan Nini Tawong menjadi pembicaraan di setiap kalangan masyarakat. Bahkan anak-anak ikut andil dalam meramaikan sosok Nini Tawong. Di setiap pelosok mereka membuat boneka dari gayung dan memainkan seperti apa yang disaksikan, hingga Nini Tawong menjadi sesuatu yang terkenal sebagai permainan. Warga sendiri mengundang Pak Lupi untuk melakukan pementasan di setiap bulan purnama tiba. Di sisi lain, beberapa antek VOC mulai menaruh curiga dengan permainan tersebut. Mereka yang mempunyai kesaktian tinggi merasa yakin bahwa ada niat tertentu di balik pementasan tersebut. Yang lebih mengherankan adalah mereka tidak mampu melacak keberadaan ruh ataupun sosok gaib yang merasuki boneka Nini Tawong. Seakan penglihatan mereka dikaburkan oleh sesuatu yang teramat sakti. Dari situlah muncul kecurigaan besar, sehingga mereka selalu mengawal setiap kali pementasan berlangsung. Dan malam ini, tepat saat gejolak politik berkecamuk, Pak Lupi mulai melancarkan aksinya. Gejolak tersebut adalah ketika VOC dibubarkan dan diganti ke pemerintahan Belanda. Pak Lupi duduk bersila menghadap sebuah boneka, sementara sesaji dan kemenyan yang terbakar berada tepat di depannya. Sambil komat kamit membaca mantra, dia tiup-tiup asap kemenyan. Seketika itu pula muncul bayangan Nini Tawong berterbangan. Setiap boneka mengeluarkan sosok yang sama persis riasannya. Pergilah, ikutlah dengan nama yang ada di baju kalian, ucap Pak Lupi sedikit bergetar. Hanya dalam hitungan detik, semua bayangan menghilang. Suasana kembali tenang seperti sedia kala. Kalian akan terbungkus dalam ketakutan, ucap Pak Lupi tersenyum puas sambil memandangi setiap boneka Nini Tawong ciptaannya itu. Para petinggi kerajaan, termasuk para penjajah, mulai dicekam ketakutan yang teramat sangat. Setiap malam mereka dihantui Nini Tawong yang membuat susah tidur. Bahkan banyak pula yang meninggal dunia saking takutnya. Teror ini juga mewabah menghantui seluruh masyarakat Belambangan. Melihat teror yang seolah menjadi pagebluk, membuat sang Bupati Mas Alit mengumpulkan banyak orang sakti untuk mencari tahu penyebabnya. Dan mulailah terjadi pertempuran alam gaib. Sementara Nyi Pak Lupi yang sudah berada di Alas Purwo, tempat di mana dia bersekutu dengan para danyang, terus melakukan ritual demi tercapainya balas dendam. Yang pada kenyataannya, dia mampu membuat kemelut hingga banyak korban berjatuhan. Dia merasa puas karena tidak seorang pun mampu menandingi teror Nini Tawong, sang boneka gayung ciptaannya. Sementara rombongan pentasnya menunggui di sebuah gua di sisi lain Alas Purwo. Di sana mereka disuruh mengumandangkan mantra setiap kali Nini Tawong bergerak. Karena para spiritualis ikut menjadi korban, akhirnya diumumkanlah sebuah sayembara yang apabila mampu melenyapkan teror Nini Tawong, maka akan diangkat sebagai abdi kerajaan. Selain itu juga akan diberi hadiah yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Mungkin itulah jalan terakhir yang ditempuh sang pemimpin. Di antara sekian pendatang dari berbagai penjuru, Jalmo Panuntun adalah salah satunya. Seorang lelaki parubaya asli Mataram yang berpindah di Sumenep. Dia yang dikenal luas dengan sebutan Ki Patmawara adalah seorang pendekar sakti yang juga mempunyai ilmu kebatinan mumpuni. Dia juga dikenal sebagai seorang tabib.
Rumahnya yang seperti rumah warga lain seringkali didatangi tamu untuk meminta bantuan. Dan dari beberapa tamu itulah dia tahu tentang sayembara sang bupati. Karena teror Nini Tawong meresahkan warga setempat, maka dia memutuskan pergi memburu Nini Tawong tanpa mengikuti sayembara tersebut. Dia akan bertaruh nyawa demi ketentraman orang lain. Seandainya teror tersebut menyerang para atasannya saja, maka Jalmo Panuntun tidak akan turun tangan. Justru dia merasa senang, karena ada pemberontakan dengan jalan lain. Sebab jiwa Jalmo Panuntun adalah jiwa pemberontak. Dengan tekad kuat, menjelang tengah malam Ki Patmawara menyusuri jalan Beliku Alas Purwo. Meski suasana temaram, namun dia hafal betul setiap menapakkan kaki, termasuk setiap kali harus berbelok arah. Hampir semua peserta sayembara masuk ke dalam hutan angker itu, namun diketahui mereka hilang dan tidak keluar lagi dari hutan tersebut. Justru perewangan mereka tidak bisa keluar dan menjadi pengikut Palupi. Diyakini kalau Nini Tawong telah mengalahkan mereka. Apa yang kamu cari, Kang Mas? Suara itu menyambut kedatangan Ki Patmawara. Suara seseorang yang tidak asing lagi baginya. Memang hubungan antara Ki Patmawara dengan Palupi terbilang dekat. Tepatnya sedari sama-sama berguru pada Yang Liman Aji. Mereka berdua menjadi murid unggulan, hingga sering diwejang secara bersama-sama oleh guru mereka. Sejak itulah mereka saling dekat. Namun setelah guru mereka meninggal dunia, mereka pun terpisah cukup lama. Palupi kembali menjadi penari sambil mempelajari keilmuan, sedangkan Ki Patmawara mengembara memperdalam ilmu kebatinan. Dan mereka dipertemukan kembali dalam pemberontakan yang dipimpin Jagapati dalam perang Puputan Bayu. Setelah kemenangan diraih, kembali mereka terpisah dan melanjutkan hidup masing-masing. Ki Patmawara memilih mendirikan padepokan ilmu silat, sedangkan Palupi kembali menari seperti sedia kala. Ini adalah dendam kita, Kang Mas. Biarlah mereka tahu bahwa bagian Jagapati masihlah kokoh, bahkan lebih kuat, ucap Palupi menampakkan dirinya. Ki Patmawara mengingatkan tentang ajaran guru mereka, bahwa melindungi sesama adalah sebuah kewajiban. Ki Patmawara hanya ingin agar masyarakat tidak menjadi korban. Karena sejatinya mereka tidak bersalah. Tapi Palupi menganggap bahwa semua adalah kesalahan seluruh warga Belambangan yang ikut membela bangsa penjajah, bukan bangsanya sendiri. Perdebatan itu semakin memperpanjang malam. Dua saudara seperguruan itu saling kekeh dengan pendapatnya masing-masing. Jika itu keputusanmu, maka jangan salahkan aku, Nimas, ucap Ki Patmawara sambil mempertegas kuda-kuda. Adu kesaktian pun berlangsung di tengah Alas Purwo. Setelah beberapa saat, Palupi merasa tersudut dengan kesaktian kakak seperguruannya. Dia pun memanggil semua perewangannya agar membantu. Tapi di luar dugaan, Ki Patmawara dengan mudah mengalahkan sosok gaib tersebut. Kang Mas, jika memang aku harus mati di tanganmu, aku sudah ikhlas. Ucapan itu disusul dengan serangan demi serangan yang dilancarkan, hingga akhirnya Palupi ditaklukkan oleh Ki Patmawara. Dengan darah membasahi mulutnya, dia pejamkan mata bersiap dihabisi. Tapi Ki Patmawara tidak melakukan hal itu. Dengan sikap seorang saudara, dia kembali meminta agar Palupi menyelesaikan semua teror yang telah dibuat. Mendengar itu, Palupi tertawa keras. Jika kamu menolak, maka aku sendiri yang akan menghentikan. Dan setelah itu, pergilah dari wilayah Belambangan, karena kamu akan menderita jika masih berada di sini, ucap Ki Patmawara mengingatkan. Terdengarlah sebuah letusan dari sebuah gua, yakni lokasi di mana boneka Nini Tawong berada. Gua tersebut tampak menyala merah, sedangkan serombongan orang yang di dalam mulai berhamburan keluar. Di saat yang bersamaan, Palupi telah menghilang entah kemana. Teror telah lenyap, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Jalmo Panuntun alias Ki Patmawara adalah sosok penolong bagi warga Belambangan. Justru hadiah sayembara diberikan pada seorang yang mengaku sebagai pemusnah Nini Tawong. Sejak saat itu, warga tidak berani lagi mempermainkan boneka gayung tersebut.
Anak-anak yang semula sering memainkan juga dilarang membuat lagi. Sejak saat itulah, Nini Towong hilang dari Banyuwangi. Sementara itu, Pak Lupi selalu berpindah tempat. Dan selama masih berada di kawasan Belambangan, dia merasakan kebenaran yang diucapkan Ki Padmawara. Dia merasa batinnya penuh kecemasan, hingga menjadi sebuah tekanan tersendiri. Penderitaan itu membuatnya menjadi kebingungan, tidak tahu lagi harus berbuat apa, sedangkan para rombongannya sudah membubarkan diri dan memilih menjadi rakyat biasa. Mereka memilih menghapus dendam dengan mengikuti nasihat Ki Padmawara, membaur dengan warga dan mulai hidup sebagai petani. Sebagian juga memilih menjadi murid Ki Padmawara. Sedangkan sebagian yang masih setia pada ajaran Pak Lupi terus mencari keberadaan Sang Pawang. Tapi selama pencarian itu, mereka ikut dalam penderitaan batin, yang kemudian diketahui satu persatu dari mereka meninggal dunia akibat bunuh diri. Mereka ditemukan dalam keadaan yang sama, yakni merias wajah mereka dengan kapur sirih dan jelaga, lalu rambutnya dibiarkan terurai acak-acakan. Sedangkan bunuh diri itu dilakukan dengan menusukkan pedang hingga tembus ke badan mereka. Di sisi lain, Pak Lupi yang tidak tahan dengan penderitaan batin segera meninggalkan Belambangan. Dia yang merasa dikutuk oleh saudara seperguruannya sendiri mengikuti kemana kakinya melangkah. Hingga tibalah di kawasan Mataram. Di Yogyakarta, Pak Lupi memulai hidup barunya sebagai seorang penari. Tapi dia telah kehilangan kesaktian yang selama ini dipelajari. Bisa jadi, Ki Padmawara adalah dalang dari semua itu. Ilmunya dilumpuhkan untuk menghindari kejadian yang sama terulang lagi. Dalam keputusasaan hidup, bertemulah Pak Lupi dengan seorang lelaki sepantarannya. Dia adalah Ki Sabto. Melihat usia Pak Lupi yang semakin tua dan masih menjadi seorang penari, membuatnya ingin memanfaatkan Pak Lupi. Begitu melihat tarian khas yang diperagakan Pak Lupi, termasuk dengan dandanan unik, dia yakin bahwa perempuan itu bukanlah sosok sembarangan. Apalagi mantra-mantra yang diucapkan adalah mantra untuk memanggil makhluk halus. Timbullah rencana tersembunyi yang segera diwujudkan. Dia akan menghasut rakyat Mataram, sehingga pergolakan di kalangan atas mampu mengusir para penjajah. Apalagi kedatangan Dendels dan Rafael yang mengadu domba pasti akan menambah panjang perseteruan antar saudara di kalangan petinggi kerajaan. Cara Dendels memerintah dianggap tidak berbudaya dan melanggar tata krama yang menimbulkan kemarahan dari keraton. Dendels sering meminta pengelolaan sumber daya alam dan perbudakan rakyat Jawa dengan tekanan kekuatan militer. Dendels bahkan memaksa para penduduk Jawa membangun jalur transportasi dari Anyer hingga Panarukan. Terlebih setelah kematian Sri Sultan Hamengkubuwono I, menjadi peluang bagi kolonial Hindia Belanda memperkuat pengaruhnya di tanah Jawa, khususnya di kalangan kerajaan Jawa. Dari situlah pergolakan pemberontakan mulai bermunculan. Namun tanpa strategi yang matang, dengan mudah para kompeni mematahkan perlawanan mereka. Pihak keraton sendiri terpecah belah dalam adu domba. Sebagian menahan amarah dengan mengikuti keinginan Belanda, sedangkan sebagian memang secara terang-terangan berpihak pada Belanda. Perlahan-lahan, Ki Sabto mampu mendekati Pak Lupi. Dia yang mendengar penuturan perempuan itu berjanji akan mengembalikan sedikit banyak keilmuan yang dimiliki. Asalkan Pak Lupi berjanji bahwa akan menuruti kemauan Ki Sabto. Demi mendapatkan ketenangan batin kembali, akhirnya Pak Lupi menyetujui keinginan Ki Sabto. Dia pun berjanji akan mengalir sesuai kemauan Ki Sabto. Nini Towong yang menghilang di Belambangan kini menjamur di Mataram. Pada saat mangsa ketiga atau musim kemarau, di bawah bulan purnama yang sangat cerah, tarian boneka gayung itu menjadi sebuah kewajiban. Namun kali ini tidak menggunakan gamelan lengkap, melainkan menggunakan irama gejog lesung, diiringi dengan tembang mocopat yang mistis, sehingga tampak sangat sakral dan cukup menakutkan. Meski begitu, warga sangat senang. Mereka menganggap Nini Towong sebagai boneka penyelamat karena mampu mengobati penyakit yang mendera mereka.
Di lain pihak, Ki Sabto merasa bangga karena tujuannya akan terlaksana. Dia yang ternyata adalah tangan kanan Raden Mas Antawirya, atau kelak dikenal dengan sebutan Pangeran Diponegoro, telah mulai menguasai hati rakyat jelata. Dia akan memilah setiap pemuda untuk dijadikan sepasukan pemberontak. Ditambah lagi dengan Palupi yang kesaktiannya mulai dikuasai kembali, tentu akan lebih mudah dalam mengusir para penjajah. Memang, Belanda sudah mampu menguasai keraton, termasuk mematok pajak sangat tinggi bagi rakyat, sehingga hanya dengan kekerasan saja sebagai jalan agar mereka menjauh. Dan pengusiran itu harus terencana dengan matang. Jika sudah tiba saatnya, saya akan kabarin jenengan, Nyi, ucap Ki Sabto sebelum meninggalkan gubuk Palupi. Semua boneka Nini Tawong sudah disejajarkan dalam satu ruangan. Semua tampak seragam dengan diberi pakaian jari. Tapi kali ini ada sebilah pedang di samping semua boneka. Entah apa yang akan dilakukan Palupi dengan senjata tersebut. Sepeninggal Ki Sabto, Palupi keluar rumah mencari udara segar. Dia merasa ada yang janggal di malam ini. Beberapa saat lamanya, dia mengawasi keadaan sekeliling. Sayup-sayup, terdengar riuh rendah beberapa meter dari tempatnya berdiri. Segera dia bersembunyi di balik semak. Dia terkejut ketika melihat sepasukan penjajah menangkap Ki Sabto beserta beberapa orang pengikutnya. Tampak juga beberapa orang berpakaian jawara ikut terlibat di sana. Mereka ikut menghajar Ki Sabto secara membabi buta. Mungkin juga mereka yang telah mengikuti Ki Sabto sebelum dicekal. Melihat itu, Palupi bergegas menuju gubuk. Secepat mungkin dia menyiapkan segala ubur rampe untuk melakukan ritual. Kemudian merias diri sebagai pawang, tidak ubahnya boneka Nini Tawong. Dan dimulailah pembakaran kemenyan, pertanda kebangkitan Nini Tawong. Tidak berselang lama, terdengar teriakan dari luar rumah. Dengan lantang, salah satu dari mereka menyuruh Palupi keluar. Dia juga mengancam akan membakar rumah jika masih berdiam diri di dalam. Sebelum ancaman dilaksanakan, terdengar suara tembakan berulang kali, yang disusul suara jerit ketakutan di antara mereka. Malam itu pun menjadi sangat mencekam. Darah muncrat ke setiap penjuru. Di sana, beterbangan sosok Nini Tawong menghabisi mereka satu persatu. Pedang menancap di dada hingga tembus ke punggung. Para jawara yang semula dipenuhi kesombongan, kini harus mencari cara untuk menghindar dari maut. Tapi jalan mereka telah tertutup. Di setiap sudut sudah dikepung sosok Nini Tawong. Yang salah satunya adalah sang pawang. Dengan wajah penuh kemarahan, Palupi menghabisi mereka. Entah berapa pedang yang sudah ditusukkan pada musuh-musuhnya, dan dibiarkan pedang itu masih menancap tanpa dicabut. Malam itu menjadi lautan darah. Tapi sayang, Palupi tidak mampu menyelamatkan Ki Sabto yang sudah meregang nyawa. Akibat siksaan berat, lelaki itu kehilangan nyawanya. Warga menganggap Nini Tawong sebagai pelindung, berbeda dengan di Belambangan, yang mana Palupi menghabisi semua orang tanpa pandang bulu. Kali ini dia justru melindungi warga dari kekuatan musuh. Sehingga dengan sukacita, semua rakyat Jogja dan sekitar memainkan Nini Tawong. Kemudian beramai-ramai memainkan tarian, berharap Nini Tawong benar-benar datang mengusir para penjajah. Sementara di sisi lain, kericuan terus terjadi. Karena para antek komuni mengalami cara kematian yang sama, maka sebutan Nini Tawong diubah menjadi Nini Towo, yang berarti membunuh dengan cara menusuk pedang hingga tembus ke punggung. Semua musuhnya meninggal dengan cara ditowo. Tapi kemelut itu segera teratasi. Keilmuan Palupi yang tidak sesakti dulu mampu ditandingi oleh Haryo Paliman, seorang sakti mandraguna yang merupakan orang bayaran company. Haryo Paliman berhasil menemukan tempat persembunyian Palupi. Aktu ilmu kesaktian pun terjadi di pinggir Kedung Pengilon, Bantul. Berulang kali Palupi menyerang, namun Haryo Paliman mampu membentengi dirinya, bahkan mampu menyerang balik hingga Palupi semakin terdesak. Tahu kalau dirinya akan kalah, Palupi menceburkan diri ke dalam kedung, yang kemudian tidak lagi muncul ke permukaan.
Berulang kali Harjo Paliman mengarahkan ilmunya ke dasar gedung, tapi jasad Palupi tidak muncul juga. Wanita itu raib entah kemana. Itulah terakhir kali Palupi terlihat. Entah kemana sosoknya raib. Meski begitu, permainan tarinya tetap dilestarikan. Meskipun pihak keraton melarang, secara diam-diam mereka tetap memainkannya. Bahkan anak-anak senang sekali membuat boneka gayung. Sangatlah berbeda dengan di Banyuwangi, yang mana warga di sana takut memainkan Nini Towo karena teror yang pernah mereka rasakan. Berbalik dengan di daerah Bantul, yang menganggap sosok Nini Towo adalah sosok penolong. Beberapa minggu kemudian, Jalmo Panuntun atau Kipat Mawara meninggal dunia dengan tidak terduga. Tokoh dari Belambangan itu ditusuk dengan pedang oleh muridnya sendiri, yang seketika itu juga meninggal dengan pedang masih menancap tembus di punggung. Warga beranggapan bahwa si pembunuh telah dirasuki sosok Nini Towo, sosok yang kembali datang untuk menuntaskan dendamnya. Begitupun dengan Harjo Paliman. Saat menuju ke rumah istri mudanya, mendadak sebuah pedang melesat hingga tembus ke punggung. Dia pun mati seketika. Warga juga mengaitkan kematiannya dengan Palupi, yang dikenal sebagai Nini Towo. Seiring dengan berkembangnya zaman, permainan boneka Nini Towo tetap dilestarikan. Boneka tersebut dibuat dari gayung kelapa, disusun menyerupai bentuk manusia, lalu dipakikan kebaya. Kemudian diberi dedaunan yang dipetik dari kuburan. Setelah siap, boneka tersebut dibawa ke pohon besar yang angker dan diberi sesajen. Tujuannya adalah untuk memanggil dan agar kemasukan arwah Palupi, yang mampu memberitahu racikan obat bagi seseorang yang memiliki riwayat penyakit. Secara beramai-ramai, permainan dimulai dengan irama gejok lesung. Sang pawang menari, termasuk beberapa penari lain, yang kemudian secara gaib, boneka pun ikut menari. Semakin lama semakin tidak terkendali. Itulah pertanda kalau arwah sudah menguasai boneka. Dan hanya sang pawang yang mampu mengendalikan boneka Nini Towo. Semua adalah atas kuasa yang maha menyembuhkan. Dan kalaupun benar, Nini Towo merupakan salah satu bagian sebagai perantara. Jadi tidak sepatutnya jika manusia percaya penuh akan hal itu. Mereka harus yakin bahwa Tuhan di balik semua peristiwa. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.